Salam, jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnek atau Pak. Kali ini pembahasan kita berjudul 10 anak darah yang berdasar dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ada dialog petugas asuransi dan nasabahnya. Nasabah asuransi menyatakan, "Tuan Johnson, saya mau tingkatkan nilai asuransi rumah saya." Kemudian petugas asuransi berkata, "Ibu, Anda harus datang ke kantor karena ada surat yang harus ditandatangani." Nasabah asuransi itu menjawab, "Tuan Johnson, saya mau lakukan sekarang lewat telepon saja." Petugas asuransi menjawab, "Ibu, tidak mungkin. Ibu harus datang. Kalau tidak, saya akan datang ke rumah Anda." Nasabah asuransi menjawab, "Tuan Johnson, Anda tidak paham. Saya mau tingkatkan nilai asuransi rumah saya." Petugas asuransi menjawab, "Ibu, saya senang menolong Anda. Tapi Anda harus datang ke kantor untuk tanda tangan dokumen." Nasabah asuransi kemudian berkata, "Tuan Johnson, rumah saya sedang terbakar. Saya mau tingkatkan nilai asuransi saya." Ada hal-hal yang bisa kita tunda untuk dikerjakan besok. Ada hal-hal yang bisa kita tunda untuk dikerjakan minggu depan. Ada hal-hal yang bisa kita tunda untuk dikerjakan tahun depan. Tetapi ada hal-hal yang harus dikerjakan sekarang, tidak boleh ditunda. Sebab penundaan bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal. Persiapan untuk kedatangan Yesus Kristus itu tidak bisa ditunda sampai besok, tetapi harus sekarang. Itu sebab di dalam Roma 13 ayat 11 firman Allah berbunyi, "Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita percaya." Kehidupan kita sekarang ini sudah lebih dekat dengan kedatangan Yesus. Itulah sebabnya kita harus lebih lagi mempersiapkan diri kita seperti Yesus akan datang nanti 1 menit lagi ke depan. Kita harus lebih serius lagi mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang sudah dekat. Ada 21 perumpamaan dalam buku Matius. Dan 11 perumpamaan diantaranya berbicara tentang jemaat atau gereja. Dan salah satu perumpamaan dari 14 perumpamaan itu adalah perumpamaan tentang 10 anak darah. Ada 3 peran penting dari perumpamaan 10 anak darah ini. Di antaranya yang pertama adalah peran 10 anak darah itu sendiri. Dan yang kedua adalah lampu yang mereka bawa. Dan 3, minyak serta persediaan minyak untuk lampu mereka. Perumpamaan 10 anak darah ini berbicara tentang kondisi kerohanian jemaat menjelang Yesus datang kembali. Anak darah adalah lambang dari gereja atau jemaat yang benar. Gereja yang murni, yang tidak mencampurkan ajarannya dengan tradisi-tradisi dan doktrin-doktrin yang tidak berdasar pada Alkitab. Itu sebab di dalam Yeremia 3 ayat 11, dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda perempuan yang tidak setia itu. Perempuan dijadikan sebagai lambang dari gereja. Gereja yang baik adalah perempuan yang murni, dan gereja yang kurang benar disebut dengan perempuan yang murtad. Yang kedua, lampu. Lampu adalah lambang dari firman Allah. Firman Tuhan dalam buku Mazmur 119 ayat 105, firman Allah berbunyi, "Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel," bunyinya,
bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Apakah yang menjadi latar belakang mengkategorikan 10 anak darah ini menjadi 5 yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh? Ternyata 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh tidak dikelompokkan karena yang 5 terbangun dan yang 5 lainnya tertidur. Kategori 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh bukan berdasarkan perbandingan. Contoh perbandingan yang dimaksud adalah bodoh dan bijaksana, salah dan benar, tidak suci dan suci, buruk dan baik, tidak menurut dan menurut, tidak setia dan setia. Mereka semua tertidur saat pengantin belum datang. Dengan kata lain, anak darah yang bijaksana tertidur, anak darah yang bodoh juga tertidur, sama-sama tertidur. Alasan pertama, mengapa mereka disebut bijaksana dan bodoh? Bukan karena mereka tidak punya minyak, tetapi punya minyak, tetapi minyak mereka tidak cukup. Mereka tidak memiliki Roh Kudus yang cukup dalam kehidupan mereka. Kehabisan minyak artinya ketika krisis besar itu tiba, mereka lupa akan firman Tuhan. Di dalam Yesaya 63 ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Itu sebabnya mereka disebut anak darah yang bodoh. Apakah manfaat minyak yang melambangkan kuasa Roh Kudus? 1. Minyak digunakan untuk mengurapi. Minyak digunakan untuk hal-hal yang suci di Ka'bah, dan seluruh perlengkapan, bahkan imam sendiri diurapi dengan minyak. Karena kurang minyak, maka 10 anak darah yang bodoh itu tidak mendapat pengurapan Roh Kudus. Karena mereka tidak mendapat pengurapan, maka mereka disebut anak darah yang bodoh. 2. Minyak digunakan untuk penyembuhan. Orang Samaria yang baik hati mengoleskan minyak pada luka-luka orang yang disamun itu agar sembuh. Buku Yakobus juga mencatat di dalam Yakobus pasal 5 menyatakan bahwa orang yang sakit harus memanggil tua-tua, mengoleskan minyak dan berdoa, maka Tuhan akan menyembuhkan orang sakit itu dan mengampuni segala dosanya. Karena kurang minyak, maka 10 anak darah yang bodoh itu tidak mendapat penyembuhan dari berbagai penyakit dosa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka disebut anak darah yang bodoh. Ketiga, minyak digunakan sebagai lambang terang atau kesaksian. Karena kurangnya minyak, maka lampu mati sehingga jalan pulang pengantin menjadi gelap. Oleh karena minyak habis, maka lampu mereka padam. Karena lampu padam, maka mereka disebut anak darah yang bodoh. Alasan kedua, minyak habis. Karena minyak habis, maka lampu mereka padam. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mereka membaca Alkitab karena mau berpenampilan sebagai orang Kristen. Itulah sebabnya pengalaman mereka dengan Yesus sangat dangkal. Akhirnya mereka disebut 5 anak darah yang bodoh. Alkitab yang mereka miliki tidak dibaca, tidak dibicarakan, tidak dikotbahkan. Itu sebabnya mereka disebut 5 anak darah yang bodoh. Yesaya pasal 8 ayat 20, firman Allah berkata, "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit
fajar. Karena mereka tidak berbicara berdasarkan firman Tuhan, maka mereka disebut 5 anak darah yang bodoh. Yeskiel 33 ayat 31 firman Allah berbunyi, dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Mereka memiliki Alkitab, mereka memiliki firman Tuhan, bahkan mereka datang kepada Tuhan, tetapi mereka mengejar hal-hal yang tidak benar. Itu sebabnya mereka disebut 5 anak darah yang bodoh. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Secara luar mereka berpenampilan baik dan Alkitab di tangan mereka, tetapi tidak dibaharui oleh firman itu. Itu sebabnya mereka disebut 5 anak darah yang bodoh. 10 anak darah adalah lambang dari gereja akhir zaman. Apa yang terjadi dengan gereja akhir zaman? Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tidak panas dan tidak dingin artinya anggota jemaat itu tidak melanggar hukum Tuhan, setia ke gereja, setia mengembalikan persepuluhan, tetapi dingin dalam penginjilan dan dingin dalam memperhatikan orang lain, masih membicarakan orang lain, masih membanggakan diri sendiri, masih mencintai diri sendiri, dan lain-lain. Itulah sebabnya mereka disebut 5 anak darah yang bodoh. Apa yang harus kita buat supaya kita panas? Apa yang harus kita buat supaya kita benar-benar panas? Yesaya 61, Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Alkitab berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Gereja atau jemaat zaman akhir adalah jemaat yang menginjil. Menginjil adalah tujuan penginjilan kita. Menginjil adalah panggilan kita ke dalam gereja yang benar. Menginjil adalah satu-satunya alasan yang menjadikan kita sebagai umat Allah. Seharusnya alasan kita adalah tidak ada alasan, karena menginjil adalah satu-satunya alasan yang menjadikan kita sebagai umat Allah. Apa sebabnya Yesus lambat datang? Jemaat belum siap menerima kecurahan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Allah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kecurahan Roh Kudus ini belum terjadi. Karena belum terjadi, maka Yesus pun belum datang. Yesus masih menunggu gerejanya
menunjukkan karakter Yesus yang sesungguhnya kepada dunia. Bagaimana mereka menunjukkan karakter Yesus? Dengan menginjil. Dengan menginjil. Masih ingatkah ketika gereja ini permulaannya berkembang di Indonesia ini? Banyak orang-orang tua kita yang tidak sekolah. Mereka hanya belajar dari Alkitab, mempelajari buku Daniel. Setiap malam mereka keluar ke tetangga mereka. Mereka pergi kepada saudara-saudara mereka. Mereka belajar Alkitab bersama-sama. Itu semuanya gereja kemudian bertumbuh. Mereka menunjukkan karakter Yesus. Maka gereja ini pun bertumbuh. Sekarang ini, maafkan saya tidak menghakimi. Tetapi banyak orang sudah mengurung dirinya sendiri di rumah. Dengan amusement yang terjadi di rumahnya masing-masing. Pagarnya menjadi sangat tinggi. Ada tulisan, ada anjing galak. Sehingga tidak mudah lagi orang untuk bertamu, membicarakan karakter Yesus. Apalagi ketika COVID-19 datang. Semua orang diharus di rumahnya masing-masing. Tidak boleh bertemu dengan orang lain. Maka akhirnya karakter Yesus mati. Tidak bisa nyata di dalam kehidupan kita. Yesus masih menunggu agar buah dari kejahatan itu nyata kepada dunia. Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Biarlah alam semesta tahu bahwa apa yang Allah buat, dibuatnya oleh kasih. Dan dia mau supaya dosa nyata, bahwa dosalah penyebab semua kebingungan dan kekacauan ini. Bahaya besar bagi umat Tuhan adalah menunda. Ambil keputusan untuk menyediakan minyak selagi masih ada waktu. Sekarang waktunya masih ada untuk menyediakan minyak. Meminta kepada Allah untuk mencurahkan Roh Kudus itu. Kita sudah mengadakan 10 hari berdoa. Kita sedang mengadakan 100 hari berdoa. Doa kita adalah curahkanlah Roh Kudus itu supaya lampu kami tidak padam. Keyakinan akan diri sendiri mengalahkan mereka untuk bergantung pada Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, bukan diri sendiri. Mereka puas dengan minyak yang mereka miliki. Mereka tidak menyadari bahwa minyak mereka segera akan habis. Lampu mereka segera akan padam. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sadar bahwa minyak Anda sekarang sudah mulai habis? Apakah Anda mau bergantung pada Tuhan atau bergantung pada apa yang Anda miliki? Satu-satunya jalan untuk menyambut kedatangan Yesus adalah siap hari ini dan tetap siap besok. Kelihatannya Yesus lalai untuk datang kembali. Tetapi kita tidak boleh lalai untuk bersedia menyambut kedatangannya. Pilihlah pada hari ini. Apakah Anda mau jadi 5 anak darah yang bijaksana atau 5 anak darah yang bodoh? Buku Wahyu 22 ayat 20 firman Allah berkata, apa yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyadari bahwa kami sangat membutuhkan Roh Kudus agar lampu kami tidak padam. Jika kami masih menunda, ajari kami untuk tidak menunda. Karena hari ini kami harus memilih untuk bersama Tuhan atau memilih untuk bersama kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Karena kami minta semua ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.